Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, ada syair yang beliau katakan, jika kau tak sabar atas cobaan dan tidak mensyukuri nikmat, berarti kau bukan orang yang beriman. Sebab di antara hakikat Islam adalah berserah diri kepada Allah. Sebab di antara hakikat Islam, banyak hakikat Islam tuh Pak, di antaranya adalah berserah diri kepada Allah alias tawakal. Beberapa tahun ini kita rasakan berbagai cobaan yang diberikan oleh Allah, sehingga akhirnya banyak membuat yang lembut jadi kasar, yang murah senyum jadi murah merenggut. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilaihi anta maqsudi rabbika matlabi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Ali Imran fi ayati 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Illa fi afadina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah summul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang dan kakanda, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat memperoleh keberkahan Allah dan juga memperoleh kenikmatan di dalam majlis ta'lim tasawuf ini di Masjid Silaturahim yang kita cintai. Semoga Allah senantiasa selalu memberkati kita semua selama hidup ini. Amin ya rabbal. Mari kita bersama untuk membawa sedikit zikir kita seperti bulan yang lalu. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah
Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Dua kali lagi. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukup bagiku Tuhanku yang maha agung, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada Tuhan selain Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, jemaah Masjid Silaturahim Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia yang kita cintai, negara kesatuan yang kita sayangi. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada subuh kali ini di 14 Jumadil Akhir. Ada yang juga memulai hari ini 13 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, berketepatan tanggal 15 Desember 2024 Miladiah. Allah perkenankan kita kembali berjumpa, berkumpul bersama, lancar kaji karena diulangnya. Tiada yang lebih di antara kita. Hamba ini hanya membimbing saja. Kita semua kembali ke jalan yang maha kuasa untuk mencapai takwa, menenangkan hati dan akal kita agar seronok dan sejahtera dalam menghadapi hidup di dunia atas ridho Allah yang maha kuasa. Selawat dan salam taklah boleh kita lupa untuk menyerahkan kepada kekasih Allah, kekasih kita juga, ialah Nabi Muhammad, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tadi balikkan samping mengingat Allah juga mengenang perjuangan Rasulullah dengan menyatakan tadi dengan sejatinya Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Maka sallallahu terikat dengan Allah,
Sebelum adanya makhluk-makhluk yang lain, maka makhluk yang pertama adalah Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Itu makanya ayahanda, bapanda, abangda, ibunda, kakanda melihat dan mendengar di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat semua berselawat kepada Nabi. Maka dipanggillah kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Orang-orang yang beriman, jalinlah ikatan kepadanya, raihlah keselamatan dengan ridha Allah yang Maha Kuasa, dengan keselamatan yang sesungguhnya. Selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Selamat lahir kita, selamat juga batin kita. Selamat akal kita, selamat juga hati kita. Selamat pikiran kita, selamat juga rasa perasaan kita. Selamat pikir kita, selamat juga zikir kita. Maka ini yang disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bulan yang lalu kita sudah membahas 7 kriteria maqamat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Baru 2 yang kita kupas, yaitu taubat dan juhud. Sekarang kita masuk kriteria yang ketiga, yaitu tawakal. Karena dia tuh ada 7, Pak. Taubat, juhud, tawakal, syukur, sabar. Baru masuk ridho. Yang ke-7, jujur. Ini terakhir. Jadi hakikat jujur itu nanti harus melewati 6 itu, Pak. Taubat, juhud, tawakal, syukur, sabar. Udah sabar tadi, baik lagi ridho. Baru masuk jujur. Itulah kata Rasulullah, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Bagimulah untuk melakukan kejujuran, karena kejujuran itu mengantar kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantar kepada kebahagiaan surga. Jadi inilah, tapi nanti bukan ini kita kupas. Kita bahas dulu tawakal. Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, ada syair yang beliau katakan, jika kau tak sabar atas cobaan dan tidak mensyukuri nikmat, berarti kau bukan orang yang beriman. Kita ulang lagi. Ini kita semua kita menasihati diri kita ya Pak. Saya nasihati 2 kali nih, tadi malam sama hari ini. 3 kali tadi malam sebelum sahur tadi, sama ini saya 3 kali. Bapak Bari kali ini. Kita sama-sama nasihati diri. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jika kau tak sabar atas cobaan dan tidak mensyukuri nikmat, berarti kau bukan orang yang beriman. Sebab di antara hakikat Islam adalah berserah diri kepada Allah. Sebab di antara hakikat Islam, banyak hakikat Islam tuh Pak. Di antaranya adalah berserah diri kepada Allah alias tawakal. Kita beberapa dekade ini
beberapa tahun ini, tentunya dari tahun 2011, mungkin bagi saya pribadi secara spiritual, kita rasakan berbagai cobaan yang diberikan oleh Allah, sehingga akhirnya banyak membuat yang lembut jadi kasar, yang murah senyum jadi murah merenggut, yang bawaannya riang jadi bawaannya diam, yang bawaannya tadi dalam posisi selalu ramah jadi sombong. Semua itu dalam perjalanan pergolakan batin menyikapi hidup yang selama ini Allah uji. Bukan Allah berikan dengan sengaja, itu pun kadang adalah karena ulah kita. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya, terlihatnya kerusakan di lautan maupun di daratan itu karena ulah kita, Pak. Maka oleh karena itu Ibu, disinilah yang pertama untuk masuk tawakal itu kita kembali untuk menyikapi selama ini terjadi perubahan dalam diri kita, menghadapi anak-anak, menghadapi menantu, menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi cucu, menghadapi jiran, menghadapi anggota dan atasan, menghadapi siapa-siapa di sekitar kita. Semua balik lagi kepada kesadaran semua itu adalah ujian dan cobaan dari Allah. Sabar enggak kita? Kita mensyukuri enggak atas pemberiannya selama ini? Apapun yang dibagikan Allah selama ini kita terima dengan rasa syukur tidak? Maka dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau tahu bersyukur, ku tambahkan rasa syukur itu. Perkaranya kan kita lupa kadang kita bersyukur nih. Maka kata Rasulullah tuh, kalau urusan dunia itu lihatlah ke bawah. Awak yang sudah punya mobil biasa nih, jangan tengok lagi mobil yang di atas sana, tengok yang di bawah awak yang belum punya mobil. Awak yang punya kereta atau motor, tengok, jangan ditengok di atas sana yang punya mobil, tengok yang nggak punya kereta atau motor, yaitu yang bersepeda. Begitu terusnya. Tapi kalau masalah urusan akhirat kata Rasulullah, lihatlah ke atas. Lihat yang orang lebih ahli lagi. Tapi kita nggak pernah kita giring ke atas. Kita diskusikan sama-sama, kita nggak ngerti. Sampai akhirnya muncul buruk sangka dalam diri. Sehingga hilang rasa penghormatan kepada guru dan orang tua yang lebih umurnya lebih tua dari kita. Sehingga akhirnya kadang pun guru terlibat suasana kurang sayang sama muridnya. Yang tua-tua pun tak sayang lagi sama yang muda-muda. Ini harus kita sadari, ini adalah cobaan dari Allah, ujian dari Allah. Maka sekarang Bu, Bapak, orang yang Zionis, pembenci Islam, itu udah paham kelemahan kita. Maya kelemahan kita nih dunia. Maka salah satu model dunia yang paling dikebut mereka itu ada 2 di antara 4. 4 itu kan dari teknologi, politik, ekonomi, sosial, religius, sosial agama. Maka 2 ini yang dikejar mereka apa itu Pak? Pertama ekonomi, kedua politik. Maka kemarin sudah sempurna nih Pak. Barang-barang yang murah jadi naik melangit. Akhirnya pun suasana mengaburi dan mengacaukan posisi politik. Kita berharap mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo kembali
Maka mudah-mudahan insya Allah semua akan termiliki. Yakin danlah percaya Republik ini akan bahagia. Dan inilah 100 tahun kebahagiaan buat kita, khususnya Republik Indonesia. Tenanglah anak cucu kita, tinggal satu yang kita akan kembalikan lagi, Bapak dan Ibu yang kita cinta. Apa itu, Bu? Jangan sampai anak-anak kita lupa Allah gara-gara kejayaan nanti dunia merajalela. Itu udah berperang dengan apa? Syaitan. Berbentuk apa? Akidah. Tidak lagi nanti kita berperang dengan politik dan ekonomi, karena alhamdulillah sekarang semua harta karun Republik ini sudah dibongkar dan diperoleh oleh Bapak Presiden, dari hidrogen dan listrik serta batubara dan lain sebagainya, sehingga semua ingin berkawan. Yang bermusuhan pun antara China dengan Amerika, dua-dua berkawan dengan Indonesia. Yang bermusuhan pun antara Rusia dengan Amerika dan China, berkawan juga dengan Indonesia. Jadi akhirnya Indonesia inilah yang menjadi mediator perdamaian. Insya Allah Palestina akan merdeka. Tapi di balik itu siap-siaplah datangnya berikutnya keresahan Dajjal mulai akan turun. Makanya tadi hamba kata bukan lagi musuh kita politik ekonomi, tapi adalah akidah. Kenapa? Karena dunia yang akan menjadi lawan kita. Dunia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, di sini Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam tafsir Jailani yang ditulis oleh cicit beliau, Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Jailani, di dalam buku tafsir Jailani ini, Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan, "Wabima rahmatin," maka berkat rahmat yang turun kepadamu. Siapa ini mu ini? Lintah. Lintah itu artinya lembutlah kamu. Kamu ini siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, berkat rahmat yang turun kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul yang paling sempurna, dari Allah yang mengutusmu untuk merahmati seluruh alam semesta. Engkau berlaku lemah lembutlah terhadap mereka ketika mereka tidak mau menaati dan mengikutimu. Pak, ini bukan untuk hamba saja nih yang hadapi jemaah Pak Haji, untuk kita juga yang hadapi istri, untuk kita juga Bu yang hadapi suami, untuk kita juga Bapak Ibu yang hadapi anak-anak, menantu dan cucu, serta jiran-jiran yang selama ini mengikuti kita tiba-tiba tak mengikuti. Maka bagaimana yang kita lakukan? Ini yang dikatakan tadi, lembutlah kamu kepada mereka. Mereka yang tidak mau menaati dan mengikutimu. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi, seandainya engkau berperilaku buruk dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh. Nanti ujung-ujungnya tawa kali Pak Haji. Memang suasana kita ini sudah disetting sama Zionis. Rusaknya kemarin di dunia ekonomi dengan riba dan kredit yang luar biasa. Sampai sekarang pun setiap kita lewat tuh, tapi apa mau boleh kita cakap, mau larang awak tak ada solusi. Kita cuma bisa bagi-bagi beras sebulan 2 kali. Itu pun depan, belakang, kanan, kiri, beberapa rumah yang ada seperti peraturan yang diberikan oleh Nabi. Tapi andaikan semua itu seperti itu, melakukan yang kaya-kaya tadi, terhentilah kreditor-kreditor yang ngasih kredit bagi rakyat-rakyat yang ada di sekitar rumah kita yang tak mampu selama ini. Maka dalam hal ini bagaimana kita kaji?
Jangan kita kasar. Seandainya engkau bersikap keras, berlaku buruk dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh, memutus dan memisahkan diri dari sekitarmu. Min haulik. Makanya awak sadar, tahun 80-an dulu konal tak konal wak tuh, wak latif, wak leha tuh. Kau tengok kami nakal-nakal pergi mau mandi sungai di belakang beskop Binjai, titik kembar. Masih ingat Bapak? Ya, udah ketahuan tuh nanti, udah kena jewer lah itu, dipanggil beca, di mana rumah konak, di sana diantarkan, tetap nyampe ini Bu, anak ibu nyampe ke situ. Habis itu apa? Makasih ya Kak. Udah akhirnya jadi bekawan, besok bekawan terus. Awak pun kadang bingung, siapa itu Mak? Siapa itu Bu? Nggak ada. Kakak ibu, dari mana tombonya? Nggak ada. Jumpa kau udah langsung kenalan kami kayak saudara. Begitulah dulu. Sekarang usahakan kayak gitu, yang saudara sepamili dekat dari emak dan ayah atau dan nenek, seperti tak saudara. Kalau dulu hebat kita bersaudara, maka beginilah yang harus kita kembalikan. Lembut-lembutlah kita kembali sekarang. Bukan kepada kami saja, kepada kami saja yang para pendai ini, kita semua orang-orang tua. Karena bapak dan ibu juga lah pendai sejati di rumah masing-masing. Jadi kalau boleh hamba katakan, al ulama warasatul anbiya secara bebas Pak Haji, bukan hanya para dai dan ustadz saja, termasuk orang tua yang mendidik anak dan cucunya di jalan Allah, itu juga ulama warisan para nabi. Siapa lagi yang bisa menjadikan waladun soleh kalau bukan orang tuanya? Makanya orang tua dengan guru itu bermitra di dalam pendidikan. Makanya dalam dunia pendidikan disebutkan guru juga adalah orang tua kedua. Sedangkan kita juga disebut orang tua guru kedua. Sekarang tidak, orang tua nengok guru tadi menjewer anaknya, anak tadi salah, dituntutnya pula ke polisi, minta pula 50 sampai 100 juta. Bagaimana anak mau jadi anak cerdas, beriman kalau orang tua tak bermitra sama gurunya, dititipkannya sama lembaga pendidikan, tapi berburuk sangka dia dengan lembaga pendidikan. Nah itu jadinya, begitulah sudah kesalahan kita. Kemudian apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani di sini? Dan jika mereka menyakitimu karena bodoh atau lalai, fa'fu anhum. Pak, ini kita bicara semua lah ini untuk atas nama orang tua ya, sama anak-anak. Jika anak-anak kita membodohi kita dan menyakiti kita, fa'fu anhum, maafkanlah mereka dengan mengasihi dan merahmati mereka sesuai dengan kenabian. Ini pada Nabi Muhammad, ini makanya Nabi Muhammad itu pernah itu diludah. Tapi Nabi Muhammad memang berat Pak, berat. Sekarang ini kita mau emosi aja bawaannya. Serendah-rendahnya apa? Sombong kita. Kenapa? Mana ada aku apa membutuhkan kau? Gak ada yang kulibatkan kau. Semua kan aku. Aku niat baik sama kau, tapi kau tidak tahu dipedulikan. Sekarang ku diamkan aja kau. Terakhir suasana tuh hari-hari begitu saja. Membuat jalan tol bagi syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Datanglah tadi mengganggu tadi di dada kita, baik itu dari setan jin maupun setan manusia. Yang paling bahaya ini setan manusia Pak Haji. Orang yang pernah ngasih ngutang sama baik kali dia, tiba-tiba pada suatu saat dia minta sesuatu yang buat kita berdosa. Pilihan, tak awak ikuti kata dia tak besok tak ngasih hutang lagi sama awak. Awak ikuti kata dia,
awak berdosa sama Allah. Itulah dia. Tambah lagi karena jalan tol bagi setan tadi Pak, karena kita suasana nggak peduli-pedulian sekarang ini, masuklah tadi narkoba. Nah tadi orang-orang yang memberi jual narkoba, saya tak peduli, lantaklah situ, yang penting bukan anak aku yang kena. Betul tidak Bapak Ibu? Itu yang saya bilang tadi. Suasana ini membuat jalan tol bagi setan, terutama setan manusia yang membahayakan. Kalau setan jin ini tak nampak dia, bacakannya udah semangat lagi. Kalau setan manusia ini Masya Allah. Inilah yang kita kembali, mudah-mudahan kita kepada kaji. Maka di situ disebutkan tadi, dan telah kamu memaafkan mereka. Kalau sudah kita maafkan mereka Pak, wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun bagi mereka kepada Allah. Kita minta ampunan untuk mereka agar diampunkan segala dosa mereka, daripada caci terus, celakai terus. Doa tuh Pak, memang jadi celaka lah dunia ini. Kadang kan ustaz pun ikut juga sekarang ini menggondok diri kan. Bantailah situ, rasakanlah, saya terasakan juga sama awak. Jadilah kaji tasawuf nih. Kembali kepada penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani, memohonkanlah ampun bagi mereka kepada Allah agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, sebab engkau adalah pembaru ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka dan pelindung urusan mereka. Siapa lagi yang akan tempat mereka curhat kalau bukan kita Pak? Kita pula tak bagus sama mereka. Udahlah, tak sama siapa mereka ngadu? Narkoba. Siapa lagi mereka mengadu? Game online. Kepada siapa lagi mereka mengadu? Judi online. Ini lagi diberantas insya Allah. Yang akan diberantas oleh Mbak Mutia Hafiz sebagai Kemenko Info, dan juga tentunya adalah instruksi dari Pak Presiden Prabowo. Semoga diberkati Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dan setelah semua itu selesai, bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan mengenai cara menyebarkan agama dan keimanan. Awak tengok tadi anak-anak muda datang menangis sampai Pak. Balik lagi lah kita rangkul anak-anak muda nih biar aktif kayak dulu lagi. Selawat badar ada di masjid, mereka rajin di masjid, tenis meja kita udah ada, bola voli tempat kita main apapun, racket pun ada. Kita akur, kita ikat lagi adik-adik nih anak muda, insya Allah akan dapat kembali suasana seperti dulu kala. Jangan kita sia-siakan presiden yang betul-betul berani untuk memberantas segala macam kemaksiatan yang ada di Republik Indonesia yang selama ini sudah terkotori. Masya Allah, terkotori Pak. Inilah mudah-mudahan kita dukung dengan kita kembali memperbaiki keluarga kita masing-masing. Maka di sini dikembalikan, kalau sudah begitu kita sudah lakukan, maka ajaklah mereka bermusyawarah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad khusus bagimu tanpa musyawarah dengan orang lain, maka bertawakallah dalam semua tekadmu. Artinya apa Pak? Semua tadi dari kita kerjakan dengan baik, kita runtun dengan bagus. Surat Ali Imran ayat 159. Kata kunci terakhir adalah tawakal alallah. Tak usah kita gaduh-gaduhi lagi, yang penting anak kita sudah mulai dia nanya sama kita. Biarkan dia menimbulkan kepercayaan diri untuk dapat menjumpai kehakikat sesungguhnya dalam kehidupan ini. Insya Allah mudah-mudahan kajian ini Allah berkati. Jadi itulah konsep tawakal yang dikembalikan, sabar atas cobaan, mensyukuri nikmat, dan itu disebut dengan orang beriman. Hakikat keislaman adalah berserah diri kepada Allah, tawakal dengan sabar dan syukur. Insya Allah bulan depan kita akan masuk ulasan bagaimana sabar itu dan bagaimana syukur itu. Pada Allah mohon ampun, para sekalian minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.